Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia adalah generasi emas bangsa Indonesia, di mana cita-cita dan masa depan bangsa Indonesia ada di tangan pemuda. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu berkarya dan mampu mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia. Wahai pemuda Indonesia, jangan tanyakan apa yang diberikan bangsa kepadamu, tapi pertanyakanlah apa yang kamu berikan kepada bangsamu. Oleh karena itu, terimalah salam cinta dan salam perjuangan dari kami. Hidup pemuda Indonesia, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri PIMPI 2020 dan segenap panitia yang kami banggakan. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, yaitu mencapai kurang lebih 260 juta jiwa populasi penduduk Indonesia. Meningkatnya kepadatan penduduk di dunia, salah satunya Indonesia, menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan bakar, baik itu minyak dan gas. Di setiap harinya, kebutuhan domestik bahan bakar, baik itu minyak dan gas, meningkat sebesar 8% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan meningkat secara global sebesar 3,8%. Akibatnya, energi di alam terus-menerus akan menurun. Selain itu, penurunan jumlah energi di Indonesia diakibatkan adanya ekspor di beberapa negara Asia. Riset menunjukkan bahwa solar merupakan sumber energi fosil yang paling banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, dan tembakau. Walaupun banyak masyarakat telah beralih ke liquid petroleum gas atau LPG, namun persediaan gas alam di Indonesia hanya akan stabil hingga tahun 2050. Hal ini dikarenakan gas dari bahan bakar fosil akan habis pada tahun 2060. Menurut Badan Pusat Statistika Nasional pada tahun 2019 mengenai grafik kebutuhan dan ketersediaan energi fosil di Indonesia menyatakan bahwa tingkat konsumsi minyak di Indonesia lebih tinggi daripada tingkat produksinya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Indonesia harus mengimpor minyak setidaknya 17 tahun terakhir. Kemudian pada grafik selanjutnya dijelaskan bahwa tingkat konsumsi energi gas di Indonesia semakin meningkat sedangkan tingkat produksinya terus menurun. Menurut Kementerian SDM pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya produksi minyak di Indonesia menurun sebanyak 2% di setiap tahunnya. Produksi pada tahun 2016 minyak kondensat sebesar kurang lebih 831.000 barel. Pada tahun 2017 yaitu sebanyak kurang lebih 801.000 barel. Dan pada tahun 2018 kurang lebih sebesar 772.000 barel. Dan diprediksi akan menurun di setiap tahunnya. Sehingga diperlukan energi alternatif baru. Biodiesel merupakan sumber energi terbarukan yang dapat menjadi pengganti solar maupun LPG gas dalam industri makanan, minuman, maupun kebutuhan energi rumah tangga lainnya. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena terbuat dari bahan minyak alami. Yang kedua, tidak menghasilkan gas sulfur sehingga ramah lingkungan. Yang ketiga, mudah dalam penyimpanan. Dan yang keempat, mudah diproduksi dalam skala kecil maupun menengah. Biodiesel sendiri dapat dibuat dari bahan minyak nabati maupun minyak hewani yang mudah didapatkan. Lantas, bagaimana cara mengatasi permasalahan kesediaan bahan bakar di Indonesia? Kami dari tim Universitas Negeri Semarang dengan bangga mempersembahkan Green Biodiesel Gel from Boiler Chicken Waste goes domesticus as renewable energy replacement of LPG gas. Perkenalkanlah, saya Putri Adiriani dari Fakultas MIPA. Saya Milan Hakim dari Fakultas Teknik. Dan saya Feby Kristiansi dari Fakultas MIPA. Minyak hewani dapat diperoleh salah satunya dari kulit ayam broiler. Kulit ayam yang memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi. Dalam 100 gram kulit ayam broiler terkandung lemak sebesar 30%. Selain itu, kandungan trigliserida dan asam oleat yang tinggi pada kulit ayam dapat meningkatkan produksi biodiesel yang dihasilkan. Kulit ayam broiler seringkali dijadikan makanan favorit bagi masyarakat Indonesia. Padahal, kulit ayam tersebut memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi dan apabila itu dikonsumsi secara terus-menerus akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti jantung. Sehingga salah satu pemanfaatan kulit ayam tersebut yaitu dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan biodiesel yang diproses melalui tahapan ekstraksi kulit ayam yang akan menghasilkan minyak kemudian diolah menjadi energi alternatif yang kita beri nama Green Biodiesel Gel. Selain dapat diperbarui, Green Biodiesel Gel tidak menghasilkan emisi gas sulfur. Selain itu, tidak membutuhkan wadah khusus dan mudah diproduksi oleh masyarakat.
Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari ekstraksi kulit ayam broiler atau Gallus domesticus, dilanjutkan dengan proses sintesis dan pengujian kualitas biodiesel, dilanjutkan dengan pembuatan gel biodiesel dan uji kualitas gel biodiesel, dan diakhiri dengan uji aktivasi hingga didapatkan kesimpulan. Proses awal yaitu ekstraksi dilakukan dengan merebus kulit ayam broiler menggunakan panci presto agar minyak terekstrak dan terlepas dari jaringan kulit. Hasil ekstraksi menunjukkan kandungan minyak berada pada angka 60% dari berat kulit keseluruhan. Hasil ekstraksi kemudian disintesis dengan mencampurkan 200 ml minyak dengan 100 ml metanol ditambah dengan katalis KOH pada alat reflux. Kemudian dirunning selama kurang lebih 1 jam. Reaksi yang terjadi di sini merupakan reaksi transesterifikasi alkoholis yang merupakan reaksi antara trigliserida dan asam oleat pada minyak kulit ayam dengan metanol atau alkohol dan dibantu dengan katalis KOH sehingga menghasilkan senyawa metil ester atau biodiesel. Hasil sintetis yang didapatkan yaitu senyawa biodiesel yang berwarna kuning berada di lapisan atas dan zat pengotornya yang merupakan gliserol berada di lapisan bawah. Keduanya kemudian dipisahkan menggunakan corong pisah dan kemudian dari biodiesel yang murni yang didapatkan dibilas kembali untuk menghilangkan sisa katalisnya dan didiamkan selama 24 jam dan memastikan bahwa keduanya benar-benar terpisah dan dipisahkan lagi menggunakan corong pisah. Kemudian, biodiesel yang murni yang telah dihasilkan diuji nyala dan diuji karakterisasi menggunakan gas kromatografi untuk mengetahui keberadaan dari senyawa biodiesel itu sendiri. Hasil yang didapatkan dari penelitian kami, senyawa biodiesel terdeteksi pada area 47,59% sehingga pengujian yang kami lakukan berhasil. Hasil pengujian minyak kulit ayam, bilangan asamnya tidak sesuai dengan standar, sedangkan dalam bentuk biodiesel, bilangan asamnya dan berat yang dihasilkan sesuai dengan standar. Hal ini menunjukkan biodiesel memiliki kualitas yang lebih baik. Biodiesel hasil sintesis kemudian diubah menjadi bentuk gel dengan menambahkan kerakinan dan gam pada suasana basah dengan perbandingan 1:1 hingga tekstur mengental dan berubah menjadi gel. Gel kemudian diuji daya sebarnya menggunakan preparat dan beban. Dari hasil yang kami lakukan, didapatkan daya sebar sekitar 5 hingga 7 cm dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah uji aktivasi biodiesel dalam bentuk gel ataupun dalam bentuk cair. Uji aktivasi dilakukan dengan pembakaran sampel pada cawan porselen sehingga didapatkan waktu ketahanan. Dari penelitian yang telah kami lakukan, waktu ketahanan dari green biodiesel gel lebih lama dibandingkan biodiesel berbentuk cair, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa green biodiesel gel memiliki performa yang lebih baik dibandingkan bentuk cairnya. Kesimpulannya dapat kami simpulkan bahwasannya meningkatnya kebutuhan energi tanpa diimbangi dengan ketersediaan energi, maka membutuhkan solusi energi alternatif. Green Biodiesel Gel merupakan solusi dari kami karena memiliki performa yang jauh lebih baik daripada biodiesel cair. Hal ini dibuktikan dengan uji aktivasi yang lebih efisien karena lebih mudah disimpan daripada LPG gas dan lebih awet daripada biodiesel cair. Hal ini menunjukkan bahwasannya Green Biodiesel Gel dapat digunakan sebagai energi alternatif sebagai pengganti LPG gas yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.